Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Semantri Podcast. Ini episode keberapa saya lupa karena saking banyaknya ini, Cek. Oh, sudah banyak ya? Sudah banyak. Kembali lagi bersama saya Lutfi. Kali ini kita ada guest guru yang paling hits di SMA 3 Kota Serang, Ibu Mulki Siti Hajar. Halo semuanya, Ibu Mulki. Halo, selamat siang. Selamat siang. Biasanya dipanggilnya nggak Ibu tapi Miss Mulki. Betul. Nah, kurang cocok sih sebenarnya. Kenapa kurang Miss cocok? itu sebetulnya untuk yang single, yang belum menikah. Kalau saya kan udah nikah, jadi harusnya mom. Oh, mom, itu rule. Itu rule dalam bahasa Inggris. Miss itu untuk yang single, nona kan artinya. Jadi Nona Mulki gitu. Iya, kalau kan, Miss Mulki. Iya, berarti kan harusnya I'm not married. Tapi kenapa? Semua kan pada dipanggil Miss kan? Miss Tuti, mungkin, Miss Epi, Miss Mulki. Kenapa itu? Gini, kayaknya karena guru bahasa Inggris itu identik dengan kata Miss gitu tuh. Oh, tapi jadi saya udah kasih tahu sih ke siswa bahwa itu ada kesalahan panggilan. Seharusnya kalian itu manggilnya saya mom aja. Tapi it's up to you. Kalau kalian mau manggil saya Miss, it's okay, nggak apa-apa. Mungkin mereka menganggap saya still young. Still young, ya, oke. Miss, kalau dari yang saya tahu, ini kan saya kurang lebih sekitar hampir 3 tahun ya di SMA 3 Kota Serang. Miss, nama Miss kan menarik tuh, Mulki Siti Hajar. Ada tambahan lagi? Rezaini. Mulki Siti Hajar Rezaini. Iya. Nah, itu apa maknanya? Miss pernah nanya nggak sama orang tua atau keluarga? Always, selalu nanya. Apa itu? Soalnya kan nama itu identik dengan identitas kita, ya kan. Nama itu selalu mengikuti, follow kita kemanapun kita pergi, gitu kan. Jadi kita memang harus tahu siapa sih diri kita tuh sebenarnya, gitu. Mulki, ya. Mulki itu artinya saya nanya the kingdom. The kingdom. Luar Kerajaan. Kerajaan wanita katanya begitu. Terus itu diambil dari bahasa apa itu? Mulki itu kerajaan? Dari Al-Quran sebetulnya. Dari surat Al-Mulk. Oh, surat Al-Mulk. Di surat Al-Mulk itu kan ada nama Mulki ya, kerajaan. Tapi saya tanya emang kerajaan wanita. Kerajaan begitu. Wanita. Bukan berarti saya harus jadi pemimpin sih, enggak. Kerajaan wanita tuh dari Mulkinya apa Mulki Siti? Belum. Oh, Mulki aja Mulki itu. aja. Mulki aja. Gitu. Kalau Siti Hajar, Siti there is I am a woman. Itu kan Siti biasanya bangsa Arab biasanya Siti itu untuk perempuan. Kalau laki-lakinya kan Muhammad. Iya. Nah, kalau Siti Hajar that is come from a wife of Nabi Ibrahim. Yes, and a mother of Nabi Ismail. Ya kan? Itu kan sejarah Islam. Siti Hajar itu. Ya. Jadi memang itu tuh luar biasa menurut saya. Siti Hajar itu istrinya seorang nabi dan juga punya anak seorang nabi. Jadi saya bangga banget punya nama Siti Hajar gitu. Mulki Siti Hajar. Yang terakhir Rezaini. Nah, Rezaini itu apa? Kalau Rezaini saya punya cerita that is have some story. Some stories, okay. Is it a funny story or what? No. Apa ya? Not funny, but I think that is interesting for me. Interesting. Rezaini, my mother want to have the boys. Childrens, and she like the name of Reza. Jadi namanya mau Reza gitu tuh. Awalnya. Ini namanya kalau anak laki-laki Reza ya, namanya di sini ada yang namanya Reza lagi di sini ya. Ada Pak Reza. Iya, ada Pak Reza kan? Iya, Pak Reza. Nah, lagi nonton kita lagi nonton di sini. Nanti juga nonton videonya Pak Reza loh. Jadi ternyata pas I born in the world, I'm not the boys. Girl kan? Tapi especially my mom kepengen namanya tetap ada Rezanya. Gitu. Jadi Reza ini. Udah ketambahin aja jadi Reza ini, itu aja kata jadi nama terakhir gitu. Reza ini. Dari Reza awalnya Reza doang. The name of ini. Reza ini. Jadi Reza ini. Tapi tanpa alasan aja gitu pengen Reza ini. Tanpa alasan. Karena menyukai nama Reza aja. Oke. Berarti Mulki Siti Hajar Reza ini. Itu gelar yang panjang ya? Panjang sekali, betul. Tapi jarang ditanya sama orang. Apa sering juga ditanya? Bu Mulki Siti Hajar itu artinya apa sih artinya gitu? Sering banyak yang nanya. Nah,
Bahkan suka ada yang nanya what is your nickname? Jadi namanya siapa? Mulki apa katanya gitu-gitu. Jangan, saya paling nggak suka mulek atau mulek saya nggak suka. Uki aja. Oh, Uki. Gitu. Jadi kebanyakan mulai dari zaman kuliah. Terus di sini juga kebanyakan Miss Uki. Miss Uki. Nah, begitu. Iya, karena jadi Miss karena guru bahasa Inggris kan. Iya. Jadi dipanggilnya Miss Uki. Miss Uki. Nah, Miss Uki itu asli dari mana? Dari orang tinggal Garut. Orang Garut, Jawa Barat. Betul. Bun. Aduh, kita katanya ini ada sedikit yang viral, katanya kita tidak boleh yang menambahkan bahasa Sunda. Aduh, itu ngomong. Aduh, kayak susah banget ya. Saya udah terbiasa ngomong Sunda itu masalahnya. Salah satu anggota DPR RI ya yang kontroversial ya. Aduh, susah karena kebiasaan kan kita karena orang Sunda, jadi ngomong suka ada tambah-tambahan Sunda bilingual, gitu tuh. jadi FYI gitu ya. Iya. We both adalah Sundanis gitu. Iya, jadi kita kan? kadang-kadang ngobrol bahasa Sunda juga gitu. Selain kita juga sama-sama orang Sunda. Sama-sama orang Sunda, pernah tinggal di Periangan gitu, daerah Sunda. Jadi kita kalau kadang-kadang kalau ngobrol seringnya pakai bahasa Sunda. Bahkan di kantor juga kebanyakan orang Sunda kan. Iya, jadi kita suka ngomong Sunda juga ya. Apalagi saya dengan rekan saya Miss Yuyu kan suka ngomongnya Sunda aja. Gitu. Sebenarnya itu juga yang lagi viral itu kan uniknya kan kalau kita meskipun kita bukan berada di Jawa Barat gitu, kita pun adalah memang orang Sunda, tapi kan kalau kita rapat-rapat resmi kan nggak semua ngomong bahasa Sunda gitu ya. Tapi kan ya pacar formal gitu, itu kan hanya sebagai sapaan. Nah, Miss Mulki di Garut itu adalah orang yang dibesarkan kayak gimana sih gitu waktu kecilnya? Orang dibesarkan seperti apa? Saya itu besar in apa ya? Happy family. Happy family. Dari start saya dilahirkan gitu ya dengan orang tua gitu, itu saya merasakan gimana sih apa ya kenangan-kenangan bersama orang tua gitu dulu. Saya itu termasuk anak pertama dari 4 bersaudara. Yang anak pertama bukan anak sulung ya, anak pertama dari 4 bersaudara. Jadi saya punya 3 adik. Dan sudah dewasa juga. Bahkan ada yang bungsu, ada perempuan yang seumuran dengan Pak Lutfi. Oh iya. Oh, jadi ada seumuran dengan saya. Ada, jadi adik saya. Umur kita terlampau sedikit cukup jauh. Iya. jadi makanya saya selalu manggilnya Miss gitu. Nggak berani saya manggil Mulki, nggak berani. Oh, iya, karena udah iya. Terus dibesarkan dari keluarga yang apakah orang tua juga adalah guru atau gimana? Kalau bapak dia sama-sama PNS. Sama-sama PNS. Betul, sama-sama PNS tapi dari struktural ya, dari Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup. Kalau ibu rumah tangga. Di rumah saja. Di rumah saja. Berarti dibesarkan dari kedua orang tua yang ibu rumah tangga dan juga ayah yang seorang pekerja. Di keluarga tuh gimana sih, atau didikan orang tua tuh gimana sih? Kalau ayah ya saya biasa panggilnya papap gitu dulu tuh. Almarhum itu orangnya disiplin, tegas, tapi dia lebih apa ya? Lebih banyak ya, lebih bijaksana. Lebih bijaksana dibanding dengan ibu. Kalau ibu dia lebih apa ya, lebih mendikte gitu tuh, mendikte sehingga membuat saya tuh, yang membuat sekarang saya menjadi orang yang sedikit keras gitu ya, dan lebih disiplin itu karena didikan dari ibu. Betul, dari ibu sudah terbiasa mendidik saya untuk lebih apa ya, orangnya mandiri. Terus segala sesuatu bisa dilakukan tanpa bantuan. Dari dulu tuh nggak pernah meminta bantuan ke orang lain, nggak suka gitu tuh. Jadi apapun kalau sekiranya saya bisa ngerjain, ya udah kerjain aja sendiri begitu. Sampai sekarang. Berarti semua berawal ya waktu tinggal Miss Mulki di Garut. Betul. Kemudian background, latar pendidikan, tiba-tiba kenapa bisa jadi guru bahasa Inggris? Kenapa? Dulu saya dari SD, SMP, sampai SMA saya di Garut. Terus pas kuliah itu terus terang saya punya paman, dia dosen di Universitas Pakuan. Dosen di sana Pakuan Bogor. Iya, Universitas Pakuan Bogor. Iya. Saya coba ikut UMPTN, kalau dulu namanya kan UMPTN. Kata ibu especially ya, karena memang orangnya yang selalu ngatur itu sebetulnya ibu di rumah itu. Kalau bapak ya dia hanya memberikan oke, setuju gitu kan. Enggak itu. Tapi ibu, pengaturan semua ada di ibu. Nah, kalau UMPTN gak lulus, kamu harus ikut paman katanya. Di
Bogor di Universitas Pakuan. Kebetulan paman dosen bahasa Inggris. Nah, itu awalnya. Oh, itu awalnya. Terus terang, saya tuh paling gak suka dengan bahasa Inggris. Kalau harus bertanya ya beberapa banyak yang bukti, mungkin masih ada guru bahasa Inggris sekarang di SMA Negeri 1 Tarogong Garut. Saya termasuk orang yang memang kurang bagus dalam bahasa Inggris dulu waktu SMA, karena memang gak suka dengan pelajaran itu. Dan memang awalnya karena dipaksakan. Berarti nggak ada niatan dari awal? Nggak ada. Nggak ada passion untuk menjadi? Nggak ada. Passion saya, cita-cita saya sebetulnya jadi pramugari. Oh, dari pramugari. Tapi kan pramugari kan emang dari awal untuk mengharuskan bisa bahasa Inggris. Iya, tapi nggak terlalu harus berfokus ke bahasa Inggrisnya. Nggak terlalu suka juga dengan materi itu, pelajaran itu nggak suka. Terus yang jadi turning point-nya sehingga kuliah bahasa Inggris? Ya itu, karena dipaksa oleh orang tua, khususnya ibu, harus ngambil pendidikan bahasa Inggris karena memang paman saya itu dosen di Universitas Pakuan, dosen bahasa Inggris dan juga punya kelas penerjemah di Jakarta namanya Hapsa Ed Studia. Oh iya. Dulu di tahun berapa tuh lagi rame lah, booming gitu tuh tempat kursus penerjemah itu ada di daerah Gondang Dia di Jakarta. Nah, di Jakarta. Jadi pas saya lulus ternyata UMPTN gak lulus. Akhirnya diambil tuh sama paman ke Depok. Jadi tinggal di Depok. Terus mulai tuh diatur, kamu nanti kuliah di Bogor, ngambil pendidikan bahasa Inggris. Jadi semuanya memang bukan keinginan saya sebetulnya. Jadi paman yang ngatur dan atas dasar perintah dari ibu. Tapi belum nyobain untuk tes pramugarinya atau udah gagal? Belum Nyobain. Di pas semester keberapa ya? Semester 3 itu sempat ada yang nawarin untuk pramugari haji. Nah, saya waktu itu maskapai apa itu? Garuda. Oh, Garuda. Wow. Garuda. Sebuah tawaran menarik. Iya kan? Nah, tapi di situ ada training dulu selama 1 tahun dan diharuskan kita untuk cuti dulu kuliahnya. Saya sempat konsultasi sama orang tua, enggak, fokus saja di kuliah gitu. Tapi kan ini kebetulan cita-cita kan ada di sana ya. Dan ini kesempatan yang nggak biasa gitu tuh. Kesempatan kan tidak datang 2 kali. Kepengen tuh saya sempet bimbang di semester 3 itu antara cuti dulu dan ikut pelatihan pramugari atau tetap kuliah. Apalagi kuliahnya dipaksa. Dengan terus terang IP saya juga pas-pasan karena memang yang namanya dipaksa ya. Nah, itu saya sempat survive di semester 1, 2, dan 3 itu survive karena IP saya kurang. Sempat pengen keluar gitu ya, pengen udahlah ngambil jurusan yang lain, itu kurang lagi, udah bimbang. Tapi di situ saya mulai berpikir lagi, wah nggak bisa kalau kayak gini terus, nggak bisa. Ini masa depan kamu mau gimana? Masa harus turun lagi ke bawah, banting setir gitu, ngambil lagi jurusan yang lain atau sudahlah. Mungkin memang harus fokus di kuliah. Dan next mungkin satu waktu ada lagi kesempatan lain untuk pramugari, itu nggak saya ambil tuh. Yang si Garuda itu penawaran itu nggak diambil. Dan itu terus terang saya rada menyesal juga sih sekarang karena itu kesempatan saya pengen cita-cita kan nggak sampai ke sana akhirnya. Enggak, dengan alasan kenapa nggak diambil, Miss? Orang tua kepengen, udah jangan pikirin dulu kepengen kerja, jangan nanti keganggu kuliahnya. Gitu. Jadi saya fokus aja di kuliah dan saya survive di semester 1, 2, 3, 4 sampai saya akhirnya bisa lulus. Sampai akhirnya bisa lulus. S1. Setelah S1 di Bogor. Berarti di Bogor kan, di Bogor. Iya, di Pakuan Bogor. Kembali ke Garut. Saya menghonor dulu tuh, karena kan backgroundnya pendidikan. Saya menghonor dulu selama 5 tahun dari 2006. Terus juga sempat ikut tes CPNS selama berapa kali ya? 4 kali. Dan yang keempat kalinya saya lulus di tahun 2010. Alhamdulillah. Begitu. Langsung ke sini? Enggak. 2010, 2013 saya langsung pindah ke SMA Negeri 3. Dari Garut. Dari 2010. 2013 baru pindah ke sini. Baru ke sini. Terus kan gitu. Miss Mulki kan udah S2 kan katanya. Betul. Udah S2 juga MPD berarti. Itu di sini atau di Untirta. Di Garut? Oh, di Untirta berarti setelah ke sini. Setelah ke sini tahun 2017 saya ambil pelajarannya bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris juga, pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris juga. Oke, dari yang tadinya dipaksa, tidak minat, tapi sampai S2. Luar biasa. Luar Jadi biasa. gini, saya memang kasih juga ini saya sempat cerita ke beberapa siswa.
tentang pengalaman saya seperti ini. Kata saya gini, segala sesuatu yang kamu nggak suka, sebetulnya kalau kamu sudah terbiasa, itu akan menjadi sesuatu yang biasa buat kamu. Dan bahkan disitulah kamu fashionnya, gitu. Jadi jangan pernah merasa kecil hati kalau kamu menjalani sesuatu yang kamu nggak suka. Kamu jalanin saja dulu, nikmatin, karena seperti makanan ya, makanan kan kita ngerasa kayak makanan yang kita nggak suka, tapi kita coba makan. Yang penting kamu mau coba dulu, kamu coba, jangan ngerasa udah, aduh enggak lah, nggak mau gitu ya. Berpikir bahwa ini saya nggak pasti suka, padahal belum tentu seperti itu. Kamu jalanin dulu aja dulu semua. Setelah kamu jalanin, kalau sudah terbiasa, insya Allah jadi terbiasa. Seperti saya lah contohnya sekarang. Nggak tahu kenapa setelah menjalani dari yang tadinya nggak suka, yang tadinya pelajaran itu nggak terlalu menarik lah buat saya sebetulnya gitu ya, khususnya untuk bahasa Inggris itu saya juga bingung sendiri. Kok setelah saya jalanin, setelah saya nikmatin, ternyata disinilah rezeki saya ada di sini akhirnya. Ini yang membuat saya sekarang bisa berkembang, karir saya juga saya mulai merasa jadi pengen lebih fokus ke sana gitu. Karena berawal dari sesuatu yang saya nggak suka. Gitu. Ya awalnya di satu sisi kan memang harus disyukuri lah apa yang sudah. Betul. Tapi Miss Uki itu udah pernah nyobain belum daftar jadi pramugari? Sampai sekarang belum. Sampai sekarang nggak pernah nyobain. Sampai sekarang belum pernah nyobain. Tapi nggak pernah ada niatan untuk nyoba waktu kuliah atau waktu bahkan udah di sini gitu, nggak ada nyobain, pengen kayaknya tes sekali gitu nyobain untuk penasaran. Kan kita harus nyoba juga. pengen nyoba. Cuman kalau sekarang saya lihatnya dari faktor usia gitu kan. Wah, kayaknya udah mulai menipis tuh. Kesempatan untuk kesana tuh menipis. Jadi saya mulai berpikir yang lain. Oh, udahlah, cita-cita saya mulai beralih ke yang lain. Gitu. Sebenarnya cita-cita awal saya jadi pramugari. Gitu. Tapi nggak pernah nyoba ya? Nggak pernah nyoba. Itu kesempatan yang pertama dan yang terakhir mungkin buat saya. Nggak, ada yang bilang juga kadang kan ketika kita punya mimpi gitu, mimpi itu jangan dikubur gitu. Iya. Harus dicoba gitu. Iya. Karena nanti mimpi itu akan terus hidup, yang di kemudian hari akan berubah menjadi penyesalan gitu, takutnya. Takutnya gitu. Iya, nanti kadang-kadang takutnya Miss Uki lagi udah berumur gitu, lagi ngelamun, aduh kayaknya jadi pramugari. Kalau dulu jadi pramugari gimana gitu. Makanya maksudnya takutnya udah pernah nyobain gitu. Enggak. Terakhir itu, kesempatan terakhir itu, karena itu juga terus terang memang ada saudara saya yang ada di Garuda. Waktu itu ngasih, dia teknisi. Iya. Ngasih tawaran. Mau nggak jadi pramugari haji, dan itu hanya terbang 1 tahun sekali, hanya pasti saat di momen berangkat haji. Oh iya. Gitu. Memang itu nggak pakai speaking English juga ya, gitu. Di situ kan kita hanya bisa melayani orang-orang yang mau ibadah haji, kebanyakan kan memang dari usia dari Indonesia kan, dari usia kan ada lumayan kebanyakan yang udah pada sepuh gitu kan. Bukan jadi tour guide juga kan? Bukan, hanya ingin berangkat ke sana aja. Tapi saya sempat shock juga kalau ngelihat ada penerbangan yang ternyata accident gitu ya. Gitu. Ya. Itu sampai jadi pramugari ternyata berisiko juga ya. Aduh, untunglah ternyata saya nggak sampai jadi pramugari gitu. Ada untungnya juga pada akhirnya. Karena saya juga terima kasih ke orang tua, khususnya ke orang tua, ke mamah gitu ya. Karena karena saya dipaksa. Jadi yang tadinya saya itu sedih, dipaksa itu kan biasanya yang namanya dipaksa kita ada tekanan. Ada rasa sedih, ada rasa menyesal gitu kan. Tapi akhirnya saya malah berterima kasih ke orang tua saya. Saya sering ungkapkan itu karena kebetulan beliau masih ada. Ya. Mah, makasih ya udah maksa teteh jadi guru bahasa Inggris gitu. Saya bilang begitu. Miss Muki terakhir ngobrol sama Mama kapan? Kemarin waktu saya libur. Saya libur. Sekarang belum kan? Belum. Kita datang. Mamanya Miss Uki. Silakan masuk mamanya Miss Uki. Kayak acara TV ya Miss. Iya, luar biasa. Luar biasa bisa mendatangkan orang tua saya yang ada di Garut ya. Iya, luar biasa. Mendatangkan langsung dari Garut. Gitu. Oke, datang ke sini berarti pertama tahun ngajar Miss Uki 2013. Nah, sepengalaman saya kan datang ke sini tahun 2019. Itu kan meskipun saya asli orang sini, tapi karena berbagai kultur yang udah saya adaptasi dan masuk ke dalam diri saya, sehingga saya agak sedikit tergeser budayanya menjadi budaya Jawa Barat gitu. Yeah. Dari cara ngomong, dari cara berpikir, dari cara berorganisasi, berdiskusi.
pun ketika saya kembali ke sini tuh ada sesuatu yang merasa menurut saya ini harus ada adjustment gitu ya, ada yang dikalibrasi. Oh ternyata di Banten kembali lagi saya sekarang berubah jadi kayak gini lagi gitu. Miss Uki yang secara tidak langsung adalah asli orang Jawa Barat, ketika datang ke Banten gimana Miss? Hal menarik yang pertama ditemukan di sini, hal menarik. Saya kebetulan nggak bisa, otomatis kan saya nggak bisa bahasa Serang ya. Di sini kan ada bahasa khusus untuk Serang, Jawa Serang. Nah, Jawa Serang. Itu kebetulan saya kan suami juga asli orang Serang, orang Kaujon, dan dia nggak bisa ngomong bahasa Sunda. Jadi saya di rumah saya nggak bisa ngomong bahasa Serang, dia nggak bisa ngomong bahasa Sunda. Jadi di rumah kita pakai bahasa Indonesia, gitu. Dan keluarga suami itu semua kan bisanya ngomong bahasa Serang, dan di saat kita lagi ada kumpul-kumpul acara arisan atau apa, mereka suka ngomong bahasa Serang. Dan saya hanya duduk terdiam dan tersenyum. Bisa nggak Neng, ngerti nggak? Enggak. Dan saya sampai detik ini sudah hampir mau 10 tahun berada di Serang, saya nggak bisa bahasa Serang. Karena jarang bersinggungan dengan orang Serang atau emang? Ya itu mungkin jarang. Meskipun suami orang sini juga kan, tetap aja saya juga nggak suka ngobrol bahasa Serang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kesulitan yang saya alami kalau saya lagi jalan-jalan ke Pasar Rau. Saya shopping gitu, jalan belanja gitu ya. Thrifting gitu ya. Thrifting, terus ketemu dengan yang penjualnya pada ngomong bahasa Serang. Tawar-menawar pun pakai bahasa Serang. Jadi saya bingung. Aduh, ini harus gimana ya gitu tuh. Jadi terus terang luar biasa itu ya. Kayaknya memang saya sudah harus mulai bisa nih belajar bahasa Serang. Harus mulai bisa. Mulai belajar. Karena kebetulan anak saya juga dia kan sekolah di Serang. Sekarang muatan lokalnya untuk bahasa itu ya bahasa Serang yang dipelajari sama anak-anak. Dan juga pernah ada nyodorin PR pekerjaan rumah, dan saya bingung harus gimana ngerjainnya. Ya kata saya mending bahasa Inggris. Kalau nyuruh ngerjain PR bahasa Inggris aja daripada bahasa Serang. Give up bahasa gitu Serang. Ya. Gak bisa. Nah itu kan tadi di masyarakat lah, di luar. Di sekolah di SMA 3 gimana pertama kali datang mengajar di sini? Pertama kali datang, saya lihat SMA 3 ini kebanyakan orangnya orang-orang Priangan. Orang-orang, justru orang Jawa Barat. Iya, orang Jawa Barat. Jadi saya di sini ketemu dengan orang Tasikmalaya, orang Subang, orang Sumedang, orang Bandung gitu kan. Jadi pas ketemu masuk ke SMA 3, ya itu juga yang membuat saya tuh nggak pernah bisa bahasa Serang, mungkin itu karena ketemu sama orang-orang Sunda semua, jadi circle-nya circle-nya jadi itu, jadi yang membuat saya nggak bisa ngomong tuh mungkin itu juga gitu. Salah satunya. Tapi kalau mengajar dengan siswa, hal menarik mungkin siswa gimana? Atau ada cerita apa sama siswa? Dengan siswa tuh selalu menarik sih buat saya. Selalu menarik. Saya selalu membuat mengajar itu sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang siswa itu saya anggapnya dia itu teman, friend gitu ya. Jadi nggak ada, tapi memang teman yang dia juga sudah tahu kan saya itu teachers, dia itu students, jadi tetap ada batasan. Tapi saya tidak pernah di kelas itu yang kesannya tuh tegang gitu ya. Meskipun saya guru bahasa Inggris, saya nggak, tanya aja beberapa siswa, saya lebih banyak bercerita di sana, itu saya lebih banyak cerita dan dibuat seru, lucu gitu. Lucu. Iya, betul. Menarik sekali berarti ya cerita. Nanti mungkin bisa diceritakan lagi, ini karena waktunya juga sempit. Mungkin kita akan bikin part 2 nanti sama Miss Uki. Kita akan ngobrolin hal menarik tentunya tentang bahasa Inggris, tentang cerita-cerita lain juga yang belum sempat ditanyakan. Kira-kira terakhir harapannya apa Miss Uki untuk siswa, untuk sekolah, untuk pendidikan di Indonesia, atau untuk kenapa siswa harus belajar bahasa Inggris gitu di zaman sekarang? Harapan saya, karena saya guru bahasa Inggris ya, jadi next for the future, kepengennya siswa itu lebih mampu untuk mengaplikasikan bahasa Inggris, khususnya untuk praktek ya. Karena saya juga bilang, dengan melihat situasi sekarang kita di masa pandemi seperti ini, di mana saya hanya mengajar dalam satu kali itu 30 menit, satu kali pertemuan itu hanya 30 apa 1 jam gitu, apalagi nanti mau ada potongan lagi jam mata pelajaran gitu ya. Saya bilang ke siswa, kamu punya keterbatasan belajar
Saya harapkan tidak selalu harus bertemu saya kamu belajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu bisa bahasa itu especially kamu bisa belajar dengan sendiri gitu. Dengan sendiri tanpa ada bimbingan dari guru. Guru itu hanya memotivasi, hanya memfasilitasi. Dan untuk khususnya pembelajaran bahasa Inggris jangan terpaku harus belajar di rumah di sekolah aja. Di rumah juga dia bisa belajar lewat film, lewat lagu, sebetulnya lewat games, sesuatu yang mereka selalu lakukan itu gitu in daily activities. Jadi bahasa Inggris itu jangan hanya formal ada di buku aja, dia bisa belajar dari mana saja sehingga mereka lebih mampu untuk praktek bahasa Inggris gitu tuh, lebih mampu untuk berkomunikasi. Banyak contoh-contoh yang atau selebriti atau artis atau musisi yang banyak berbahasa Inggris hanya karena lewat video YouTube, game, film gitu kan. Kan anak-anak juga sekarang kan banyak suka yang drakor kan, dan mereka sudah mampu berbahasa Korea kan. Nah kata saya kenapa bahasa Inggris juga begitu sebetulnya. Yang penting kamu bisa nonton film, kamu belajar, dengerin lagu juga kamu belajar gitu. Terus main games juga kamu belajar. Sebetulnya bahasa Inggris itu dimanapun kamu bisa belajar. Ya, oke. Karena guestnya Miss Uki, saya closingnya pengen pakai bahasa Inggris. Oke, thank you everyone for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe, and follow Miss Uki Instagram apa namanya? Mulki STH. Mulki STH. Oke. Thanks for watching. See you guys on the next episode podcast Mantri. Bye. Bye.